Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Saputra dengan NIM 051047475 yang kali ini akan membuat tugas 3 dari mata kuliah administrasi pemrograman berbasis web. Nah, jadi aplikasi si Taut ini sudah mencapai tahap ketiganya, yang mana itu dirombak besar-besaran kali ini ya. Apalagi di bagian ini ya. Kemarin dibikin versi view yang sederhana aja ya. Sekarang diubah jadi yang lebih kompleks gini ya, jadi pusing jelasnya. Jadi aplikasi yang saya buat adalah aplikasi sederhana Sitauti untuk pengelolaan bahan ajar universitas terbuka. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu login pengguna, halaman dashboard, informasi stok bahan ajar, serta tracking pengiriman bahan ajar. Jadi di project ini saya buat menggunakan Vue.js versi 3 dengan Python. Oleh karena itu, struktur project yang saya gunakan mengikuti standar Vue modern, yaitu menggunakan single file komponen dengan ekstensi Vue. Pada konsep ini, bagian template, script, dan style dapat berada dalam satu file komponen. Jadi, walaupun struktur foldernya tidak memisahkan template ke file HTML terpisah, konsep komponen dan template tetap diterapkan melalui file .vue. Ya, ini kayak gini ya. Pertama, saya akan menjelaskan struktur project file package.json. Isi informasi project ya. File package.json itu ada di view itu komponen itu pakai JSON kemarin ada di ini. Jadi di package JSON ini berisikan informasi project, data dependensi, dan script untuk menjalankan aplikasi. Ya ini nih. Dependensi ya, dependencies. Dependensi utama yang digunakan adalah Vue router, dan SwiftAdler 2. Vue digunakan sebagai framework utama. Vue router digunakan untuk mengatur perpindahan halaman, sedangkan SwiftAdler 2 digunakan untuk membuat pop-up atau model interaktif ya. Di sini yang sini ada nih ya, defense ya, buat pop-up dan segala macam ya di sini untuk mengaturnya nih. Lalu kemudian di file index HTML ya, di sini sebagai halaman dasar aplikasi, di dalamnya terdapat elemen root dengan ID app ya, ID app-nya yang menjadi tempat aplikasi Vue dijalankan. Setelah itu aplikasi dijalankan melalui file source main.js di source ya. Sini ada tulisannya main.js ya. Ini untuk style ini, ganti itu kemarin. Ganti style ini, jadi main ya. Terus pada file ini Vue dibuat menggunakan create app, lalu komponen utama app Vue dipasang ke app router, juga dipasang menggunakan use router agar aplikasi dapat berpindah antar halaman. Selanjutnya file app Vue ini berfungsi sebagai komponen utama di dalam terdapat router Vue ya, router Vue. Nah ini router Vue ini menjadi tempat untuk menampilkan halaman aktif sesuai router yang dibuka. Misalnya ketika router berada di login, maka yang tampil adalah halaman login. Ketika router berada di stok, maka yang tampil adalah stok. Stok bahan ajar ya. Untuk pengaturan halaman saya menggunakan file source router index.js ya. Tadi ada tuh di mana tadi? Index.js ini router. Di mana dalam file ini terdapat beberapa
route rute yaitu route untuk login ini, lalu ada dashboard, ini dashboard view, terus juga ada stock manager ya, stock view dan tracking. Sekarang saya akan masuk ke halaman login. Halaman login dibuat pada login view ya. Pada halaman ini terdapat input email, password. Kedua input tersebut menggunakan view model ya, sehingga data yang diketikkan menggunakan langsung terhubung dengan variabel reaktif di view model. Nah, ini. Oke, ini nanti yang ngatur halaman loginnya. Nah, kita bisa ubah warna segala macam di sini juga. Ini fungsi-fungsinya terus ya, semi private handle login ya. Model ini view model yang saya mention tadi. Di sini ada fitur kayak belum punya akun, lupa password, login. Itu ada di sini semuanya kayak kemarin. Lalu saat tombol login tekan, prompt menjalankan event submit event ini ya, handle login. Fungsi ini digunakan agar halaman tidak reload saat prompt dikirim. Setelah itu sistem akan menjalankan fungsi handle login untuk mencocokkan email. Nah ini nih fungsinya ini. Dan password dengan data yang ada pada user JSON ini dia. Lalu jika data login benar, sistem akan menampilkan pop-up berhasil menggunakan Sweet Alert. Nanti saya kasih lihat ya. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke dashboard. Jadi mungkin ya ini pada halaman dashboard stop dan tracking saya menggunakan komponen navbar yang dibuat pada file navbar ya. Jadi kalau kita buka dashboard itu ada hubungannya dengan navbar ya. Navbar ini main navbar di import di situ ya. Sini kita buka di komponen ada main navbar di sini. Ini ngatur nanti. Di stock view juga gitu ya, terhubungnya itu mau main navbar, tracking view juga gitu harusnya ya. Jadi di submit event ini bakalan men-trigger itu ya, apa namanya itu fitur submit DO ini ya. Jadi di stock view ini kita terdapat beberapa fitur kayak filter, WBJ, kategori ya, ini untuk filter. Terus ada juga sorting, fitur sorting. Fitur catatan juga ada itu. Di sini ada fitur kayak kode, itu kode ini ya. Catatan HTML tadi. Data bahan ajar, filter stage. Terus ada control properties. Fungsi reset filter nanti bisa dipakai buat reset filternya. Di bawah lagi ada tambah item ya. Ini fitur yang kemarin ditambahin ya. Dan ya ini isi untuk stock view ya. Nanti itu fungsinya ada semua nanti. Edit item juga ada nih. Terus ada tracking view. Di sini tracking view kita itu kayak ada filter juga itu ya, ada filter ya. The table. Ya, di sini ada tracking list, convert, tracking array ya, object because original JSON array object video oke ya. Video state ya, ini bakalan reset dan jadi kosong kalau udah selesai ya. Kalau misalnya kita udah masukin apa tuh DO baru, misalnya ada DO 1 kan kita masukin baru kan, dia otomatis jadi DO 2 dan di halaman menunya itu jadi kosong, nggak ada isinya.
Jadi mungkin langsung aja kita coba ya. Untuk yang pertama kali yaitu harus pakai dulu install ya, install npm install ya. Tapi karena gue udah, jadi langsung aja ke npm run dev. Oke, jadi fungsinya ini buat kita itu ya, ini ya, masuk ke webnya. Nanti kita ambil dulu itunya, itu alamat URL nya, kita tempel di sini dan bisa kita enter. Nanti langsung masuk ke halaman sitaut, dan situ ada ya, ada ini ya, logo kayak gini ya. Jadi sini kita login aja menggunakan datanya itu user, bisa ambil di sini ya, kayak Doni, kita ambil Doni. Oh ya, tadi untuk dashboard view belum ku kasih tunjuk ya. Ya ini ada fitur mounted yang mana ini akan bakalan ngeset jam atau sapaan kita ya sesuai sama jam yang sekarang ini. Karena ini jam 1 ya. Saja kita masukin email. Biasanya itu 123, cuman aku gak mau sembarangan nanti salah. Oh iya benar, Doni 123. Doni 123. Apakah berhasil ya? Doni Setiawan masuk. Nah, ini selamat pagi. Mungkin karena jam 1 ya. Harusnya ada informasi stok bahan ajar, dimana tampilannya masih tampilannya masih seperti kemarin ya. Ada kode, judul, terus ada kategori, UBBJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, dan aksi ya. Dimana kali ini kita juga bisa edit ini untuk fontnya ya. Ini I, kita bisa jadi bold atau apa itu gak usah ya, mending gak usah ya. Kayaknya ada tambah fitur baru ya, ada fitur ya, filter bukan berdasarkan itu, tampilkan stok ya kayak kemarin ya, tampilkan 2 itu. Jadi di bagian ini itu kita ada fitur tambah bahan ajar ya. Diklik sistem membuka pop-up menggunakan Suite Alter 2. Ini ya, pop-up ini pakai Suite Alter 2 ya. Prompt tersebut berisi input kode, terus ada judul, ada pilih kategori dan segala macamnya ya, kayak kemarin ada catatan juga, lokasi rak segala macamnya ya. Setelah menggunakan tombol simpan, lakukan validasi sederhana. Jika data penting masih kosong, sistem akan menampilkan pesan gagal. Tapi kayaknya kemarin udah dikasih lihat ya, itu pastinya sama itu. Coba ya, kita coba ya. ECMA 41118. Terus untuk judul ilmu sawit ya, kok ilmu sawit ya, ilmu menanam sawit. Ini cocok nih untuk orang yang suka pertanian ya. Praktikum, lalu PJJ Jakarta, gak ada Kalimantan. Oh ya udah, Sirak ke C4, C5, B7, R7. Lalu harganya kita kasih aja 67.000. Jumlahnya ada 0, dan di catatan kita kasih aja stok habis. Oke, kalau udah itu kita simpan dan berhasil. Itu kalau berhasil. Ilmu menanam sawit, praktikum kata ini kosong kemarin. Itu powernya. Lalu selain fitur tambah data ya, halaman stok juga memiliki fitur edit ya.
ini edit, ini untuk fitur edit. Terus ada juga ketika tombol edit ditekan, sistem menampilkan pop-up form yang sudah terisi data item, ya itu maksudnya. Menyimpan perubahan data tersebut diperoleh menggunakan objek assign. Dengan cara ini data yang ada pada tabel berubah sesuai input terbaru. Nah, kita coba. Kalau kita coba ini jadi ilmu menanam sawit, terus yang ini jadi R8. Oke, berhasil diperbarui ya. Untuk fitur hapus data, ketika tombol hapus diklik, sistem tidak langsung menghapus data, sistem menampilkan pop-up konfirmasi. Jadi kita coba dulu. Nah, kayak gini. Jadi gak langsung terhapus ya, dikasih pop-up dulu biar kalau kita tuh yakin atau gak ngapusnya. Itu bagus. Berikutnya saya akan menjelaskan halaman tracking pengiriman ya. Oke, di sini gimana halaman ini dibuat pada file tracking view ya. Pada halaman ini pengguna dapat membuat data delivery order baru dengan melihat daftar tracking DO yang sudah ada ya. Kayak ini. Saya di data itu ya, data mana JSON ya, itu trackingnya sini ya. Tracking. Aduh, ini kok kayak gini tuh. Ada Rina Wulandari ya, JDE dia. Ya, kita tinggal coba kayak kemarin ya, kayak kita masukin nama saya ya, atau Doni tadi. Doni ini kepanjangan apa ya? Di user tadi Doni Setiawan ya, kita sesuaikan. Doni Setiawan dengan NIM, ini enggak ada ya, dan NIM-nya sembarang aja lah, misalnya 0567 lah. Nah, 10 itu pakai NIM saya tuh jadinya. Untuk paket kita bisa express dan reguler kayak kemarin, kita pilih express, terus pilih paketnya, paket yang UT02 ini detail paketnya ada juga sini. Terus untuk tanggal ya kayak kemarin bisa dipilih, kita pilih aja today, lalu kita tambahkan tagging dia dan berhasil nimbulin pop up. Dan ini dia datanya Doni Setiawan yang masuk dengan nominal 140.000 dan itu berhasil ditampilkan ya, dimana ditampilkan dalam bentuk objek dengan nomor DO sebagai case. Setelah itu data tracking ditampilkan dalam tabel menggunakan V4. Ini dia fitur yang tadi, V4 ada. Nomor DO dibuat otomatis menggunakan komputer property next nomor DO, terus yang terdiri dari kode DO, tahun berjalan dan nomor urutan tahun diambil dari new date, grade, full year. Sedangkan nomor urut dihitung dari jumlah data tracking yang sudah ada dengan computed property ini. Nomor DO harus dapat terbentuk otomatis tanpa diketik manual oleh pengguna. Kayak gini. Gak perlu diketik lagi, langsung nimbul otomatis. Pada pilihan paket bahan ajar saya menggunakan computer property selected packet. Kemudian ini digunakan untuk mencari paket yang sesuai dengan kode paket yang dipilih pengguna. Jadinya bisa dipilih paket di sini ya. Dalam tracking saya juga menerapkan Watcher digunakan untuk memantau perubahan dan safety paket. Ketika pengguna menggunakan pilihan paket, Watcher akan otomatis memperoleh total harga pada from DO. Jadi pengguna tidak perlu mengisi total harga secara manual. Jadi kalau kita udah pilih ini paket, harganya langsung dikalikan langsung dari itu ya, dari sistem ya. Jadi saat tombol DO baru ditekan, sistem menjalankan fungsi submit DO. Fungsi ini melakukan validasi sederhana terlebih dahulu ya. Jadi masukin nama ya, NIM, ekspedisi atau paket masih kosong. Sistem menampilkan pop-up peringatan jika data sudah lengkap. Sistem membuat data DO baru. Jadi kalau kita isikan ini tadi NIM, nama ya. Aduh, ini tadi kebalik rupanya nih. Ini bisa dihapus aja. Bisa kayaknya.
Seharusnya tadi saya masukin di sini itunya 05 10 4 7 19 5. Terus ini namanya Doni Setiawan, PVC 3, dan sini ada today, kita tambah baru. Itu data belum lengkap kayak gini ya. Terus ada data perjalanan awal berisi data waktu DO dibuat dengan keterangan bahwa data DO dibuat serta menunggu pengiriman. Waktu tersebut diambil menggunakan new date ya, segala macamnya. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan berhasil lalu form dikosong kembali dan itu di input berikutnya ya. Jadi ini kalau berhasil nanti di itu ya, dibikin kosong ya. Kita pilih paket 1 aja. Dan ya seperti kata saya tadi langsung kosong formnya ya. Dan ya ini lebih benar, ini yang salah ini. Soalnya di ini malah nama orangnya tuh. Dari sisi tampilan project ini menggunakan file aset main CS ya. Jadi yang kayak kata saya tadi ya, itu pengganti style CS itu jadi main CSS ya. Bukan style JS maksud saya, tapi style CSS ya. Kemarin itu namanya style berubah jadi main. Ini mengatur tampilan halaman login, dashboard, navbar, table, stock, temp, tombol filter, from tracking, time loop ya kayak kemarin ya. Ini desain dan warnanya segala macam di sini harus ngatur. Jadi kalau kayak saya mau ubah warna di dashboard itu tinggal saya ubah aja di sini nih. Terus ada di kayak login ya, tombol login ya, itu tinggal ubah aja di bagian login from ya. Secara keseluruhan aplikasi ini menerapkan beberapa konsep penting pada Vue.js, yaitu penggunaan komponen, template, view routers, reactive data dengan wrap, data binding dengan vModel, event handler seperti click, dan submit weapon, list rendering dengan v4, dan v4 ya, additional rendering dengan vif, computed property method measure, penggunaan data JSON lokal, serta pop-up interaktif menggunakan Swift Adler 2. Jadi meskipun struktur project ini menggunakan Vue 3 dan 5, konsep utama yang diterapkan tetap sesuai dengan tujuan tugas, yaitu membangun aplikasi bahan ajar berbasis Vue.js dengan struktur komponen data dummy JSON dan fitur interaktif untuk penggunaan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tugas praktik 3 program berbasis web ini. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada salah pada penugasan saya ini ya, pada penulisan tugas saya ini atau jawaban saya ini, mohon dikoreksi ya. Ya, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.